Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehat, juga kenikmatan sempat untuk kita dapat menuntut ilmu. Salat serta salam kita aturkan pada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Mukhlis Ansori STHI MPDI selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya dan Kelembagaan Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang dan rekan-rekan yang saya hormati pula. Izinkan saya untuk menyampaikan makalah tentang manajemen sumber daya manusia unggul. Baik, rumusan masalah yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian sumber daya manusia, yang kedua kriteria sumber daya manusia unggul, yang ketiga upaya membangun sumber daya manusia unggul, yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama pengertian manusia. Pengertian sumber daya manusia atau kita singkat SDM yaitu berawal dari kata daya atau energi. Dalam konteks SDM mempunyai arti daya yang bersumber dari manusia berupa tenaga atau kekuatan yang ada pada diri manusia itu sendiri, yang memiliki kemampuan, kompetensi, atau dinamika. Artinya untuk bisa maju positif dalam setiap aspek kegiatan dalam lembaga. Mampu membangun berarti daya atau energi dan adanya kemauan untuk bekerja dengan benar, baik dan bertanggung jawab. Dari pengertian SDM ini menunjukkan bahwa tidak semua manusia dapat disebut sebagai SDM, karena manusia yang tidak mempunyai atau memiliki daya dalam arti kemampuan, maka itu tidak layak disebut sebagai. Menurut Nawawi mengatakan ada 3 pengertian sumber daya manusia, yaitu yang pertama sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu lembaga atau disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Yang kedua sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Ketiga sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset yang berfungsi sebagai modal non material atau non finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Dengan berpegang pada definisi di atas dapat dipahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan atau power. Dalam perspektif Islam, sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resource yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini segala diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Yang kedua, kriteria sumber daya manusia. Menurut Sigit Triono, pengurus Asosiasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau kita singkat AMSM, dan Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia PMSM tahun 1994 sampai 2003, pemerintah telah merumuskan kriteria sumber daya manusia unggul antara lain yang pertama berbudi pekerti luhur, kedua berkarakter kuat, 3 toleran, 4 jujur, 5 berhati Indonesia, 6 berideologi Pancasila, 7 berakhlak mulia, 8 pekerja keras, 9 berdedikasi, dan 10 menguasai keterampilan serta ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan.
Ke-10 kriteria yang sangat ideal di atas haruslah dijabarkan secara rinci ke dalam program-program terukur agar dapat menjalankan dengan konkret oleh semua pihak. Mengupayakan agar SDM unggul tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal, maupun melalui upaya-upaya pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan SDM di semua lini adalah investasi. Tanggung jawab utama adalah pada pemerintah yang memiliki kekuasaan, kewenangan, sumber daya, dan jaringan paling besar. Di samping tentu juga pemangku kepentingan lain turut bertanggung jawab, peta jalan menuju SDM unggul harus ditetapkan dan konsisten dijalankan. Dengan banyaknya investasi yang masuk di Indonesia, tenaga kerja yang terampil dan memiliki etos kerja unggul sangat dibutuhkan. Pemerintah wajib mengupayakan tersedianya SDM tersebut bila tidak ingin diambil alih oleh pihak luar negeri yang lebih. Menurut Imam Syamsi Ali, pendiri pesantren Nur Inka Nusantara Madani USA, menjelaskan SDM atau manusia unggul dalam Al-Quran terhadap manusia. Al-Quran memberikan perhatian khusus dan sistematis. Yang pertama, sumber daya manusia unggul menurut Al-Quran adalah manusia yang berwawasan Iqra. Manusia Iqra adalah manusia yang secara terus-menerus mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan untuk tujuan memahami rahasia ciptaan Allah atau Khalik. Yang kedua, manusia atau SDM unggulan dalam pandangan Al-Quran bercirikan ulul albab. Manusia ulul albab adalah manusia yang mampu mengkombinasi antara ketajaman hati dan kecermelangan akal. Manusia yang solid secara zikir dan tajam secara akal. Yang ketiga, SDM atau manusia unggulan dalam Al-Quran bercirikan kesalihan, yaitu manusia yang dalam hidupnya selalu menghadirkan nilai-nilai kesalehan atau kebajikan. Kapan, di mana, dan dalam keadaan bagaimanapun, dia akan selalu menghadirkan kemaslahatan, bukan kemadorotan bagi dirinya dan orang. Keempat, SDM atau manusia unggul menurut Al-Quran itu harus menjadi agen perubahan. Dalam pandangan Al-Quran, kesalahan pribadi tidak dinilai sebagai kebaikan tertinggi. Justru Al-Quran melangkah lebih jauh lagi bahwa manusia yang unggul harus mampu mentransfer kebaikan itu pada lingkungan sekitarnya. Maka karakter kesalehan harus dipacu menjadi karakter muslih, yaitu kepedulian kepada lingkungan sekitar. Inilah yang kita kenal dengan SDM atau manusia unggul yang menjadi agen perubahan, agent of change dalam pandangan Al-Quran. Kesalahan pribadi tidak dinilai sebagai kebaikan tertinggi. Justru Al-Quran melangkah lebih jauh lagi bahwa manusia yang unggul harus mampu mentransfer kebaikan itu pada lingkungan sekitarnya. Maka karakter kesalehan harus dipacu menjadi karakter muslih, yaitu kepedulian pada lingkungan sekitar. Inilah yang kita kenal dengan SDM atau manusia unggul yang menjadi agen perubahan, agent of change. Kelima, SDM atau manusia unggul dalam pandangan Al-Quran adalah manusia yang memiliki wawasan global mindset. Agama Islam itu adalah agama global, agama yang tidak dibatasi oleh dinding baris manusia, tidak oleh batas negara, ras, dan etnis, bahkan tidak juga oleh warna kulit dan status dunia lainnya. Karenanya SDM atau manusia unggulan harusnya memiliki tabiat agama itu, yaitu tabiat dan wawasan global yang tidak dibatasi oleh sempitnya dinding-dinding kemanusiaan itu. Dengan global mindset, manusia unggul ini akan mampu mengambil partisipasi dalam mewarnai dunia yang memang berkarakter global ini. Yang ketiga, upaya membangun sumber daya manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun sumber daya manusia unggul yang pertama adalah membangun keunggulan kompetitif dan profesionalisme. Setiap proses pendidikan atau mendidik dapat diketahui tidak hanya sebatas pada transfer of knowledge saja, namun lebih jauh dari pengertian itu. Utamanya adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills
SCINS, US Department of Labor, telah merumuskan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk memasuki dunia kerja abad 21 dengan keunggulan kompetitif. Setidaknya menurut SCINS ada 5 kompetensi dan 3 fondasi yang harus dimiliki seorang individu. Rumusan SCINS itu adalah sebagai berikut. A. Kompetensi effective works can productively use, yaitu kompetensi pekerja yang efektif dapat menggunakan secara produktif. 1. Resource allocating time, money, material, space, and staff. Yang pertama adalah sumber daya, mengalokasikan waktu, uang, materi, ruang, dan staff. 2. Interpersonal skill, working on team, teaching others, serving customer, leading, negotiating, and working well with people from culturally diverse background. Yang kedua adalah keterampilan interpersonal, bekerja dalam tim, mengajar orang lain, melayani pelanggan, memimpin, bernegosiasi, dan bekerja dengan baik dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. 3. Information acquiring and evaluating data, organizing and maintaining files, interpreting and communicating, and using computer to process information. Yang ketiga, informasi, memperoleh dan mengevaluasi data, mengatur dan memelihara file, menafsirkan dan berkomunikasi, dan menggunakan komputer untuk memproses informasi. 4. Systems, understanding social, organizational, and technological system, monitoring, correcting performance, and designing or improving system. Yang keempat adalah sistem, memahami sistem sosial, organisasi, dan teknologi, memantau dan mengoreksi kinerja, dan merancang atau meningkatkan sistem. Dan yang kelima, 5. Teknologi, selecting equipment and tools, applying technology to specific tasks, maintaining and troubleshooting technology. Yang kelima adalah teknologi, memiliki perlengkapan dan peralatan, menerapkan teknologi untuk tugas tertentu, serta memelihara dan memecahkan masalah teknologi. B. The foundations, competence required. Yang kedua, yang B adalah dasar, kompetensi membutuhkan. 1. Basic skill, reading, writing, arithmetic and mathematics, speaking and listening. Pertama, keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung, dan matematika, berbicara, dan menyimak. 2. Thinking skills, thinking creatively, making decisions, solving problems, saying things in main a knowing how to learn and reasoning. And yang kedua, keterampilan berpikir kreatif, membuat keputusan, memecahkan masalah, melihat sesuatu dengan mata batin, mengetahui cara belajar, dan penalaran. Dan 3. Personal qualities, individual responsibility, self-esteem, sociability, self-management, and integrity. 3. Kualitas pribadi, tanggung jawab individu, harga diri, kemampuan bersosialisasi, manajemen diri, dan integritas. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun sumber daya manusia unggul kedua adalah menanamkan pendidikan karakter. Karakter menurut Zamroni adalah berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan sikap yang positif guna mewujudkan individu yang dewasa dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, pendidikan karakter berkaitan dengan pengembangan pada diri peserta didik, kemampuan untuk merumuskan kemana hidupnya menuju, dan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek dalam mewujudkan tujuan hidup itu. Seorang psikolog, Dr. Kevin Ryan, memberikan strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang disebut dengan The Six of Character Education. 6 strategi itu adalah 1. Example, yang pertama adalah teladan. 2. Explanation, penjelasan. 3. Exhortation, anjuran. 4. 4. Ethos atau or ethical environment,
atau etika lingkungan. 5. Experience, pengalaman. 6. Expectation, excellence, ekspektasi keunggulan. Pembudayaan program pendidikan karakter dapat dilakukan baik secara langsung melalui pendidikan dan latihan atau tidak langsung, yakni terintegrasi pada semua kegiatan dan pengelolaan kampus secara keseluruhan. Menurut Darmiyati Yuhdi. Kita sampai pada kesimpulan pada makalah, yaitu dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan kemampuan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu bersaing dalam era global dewasa ini sangat dibutuhkan penanaman berbagai kemampuan, kompetensi, dan keterampilan skill. Kedua kekuatan itu, kompetensi and skill, dapat bersumber pada rumusan SCINS dan Jones bagi tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik. Penguasaan kemampuan dan keterampilan merupakan sesuatu yang harus dimiliki karena mereka menjadi garda depan dalam menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk mengantisipasi itu, maka penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggris, adalah suatu keniscayaan. Jendela internasional akan terbuka lebar dan pada gilirannya SDM yang dihasilkan dapat menopang kemajuan bangsa. Satu hal lagi yang perlu dilakukan adalah melambari keunggulan SDM tersebut dengan memberikan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajarnya. Hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya yang harus melibatkan semua pihak, baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah, serta masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang sumber daya manusia unggul. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, terutama untuk saya pribadi dan pada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.